yang bercerita di Quran innahu samiul basir tuh sudah jelas di Quran tuh subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Nah, sesungguhnya aku yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, makanya ditanya Nabi Muhammad, ya Rasul, engkau Isra wal Mi'raj naik ke atas langit daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit. Pian pakai apa ya Rasul? Jan Nabi apa? Pakai barok sampai ke wadah kita jadi burak. Padahal barok di Quran allazi barok itu asal katanya barokah, rahmat, hidayah, kesucian maksudnya. Kebanyakan orang burak yang itu burak burak pakai burak asal katanya barok itu Quran benar allazi barok. banyak orang ulama. Iya memang kayak itu barokna yang merupakan barokah, petunjuk, kesucian itu pakai itu. Barulah nyata innahu huwas samiul basir. Innahu samiul basir itu nyata barulah nang jauh-jauh ke parak sujudnya sama Nabi Yusuf tuh berkisah lawan Abah, wahai abiku ulun nih bermimpi ya Nabi Yusuf, ulun nih melihat langit, melihat di langit tengah bulan dan bintang bersujud kepadaku kan. Ijqala Yusuf, ketika Yusuf itu berkata, ijqala Yusuf li abihi kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasamsa wal qamara. Daripada itu langit dan bumi wasamsa, ya Allah, wasamsa wal qamara, daripada matahari, wasamsa wal qamara ra'aitu bisa sujud tenaku. Nang dimaksud aku ini, aku sujud lisa jadi aku nih innahu wasamiul basir itu. Makanya innahu artinya sungguh aku. Orang sampai di aku aja kebanyakan dapat, tanya aja orang yang aku nya datang dari mana aku tuh. Mun kada innahu samiul basir inilah yang menyebut aku, ada harapan muncul, ada harapan kalau keluar. Itu sebenarnya rahasia. Innahu samiul basir ini bukan di mata, bukan di telinga, bukan di dalam awak, bukan di batin, bukan juga di jahil. Nah ini meliputi kada banyak asal arti satu kada terurainya, kada dua, kada tiga. Itu aja utak atik aja di situnya di innahu wasamiul basir itulah habis diri yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli, yaitu nang sebenar-benar yang berlaku nang nyata di Madinah tuh innahu wasamiul basir tuh. Makanya Quran itu subhanallazi maha suci asyara yang memperjalankan, kalau orang mengartikan bi abdihi lailam kepada hambanya. Siapa yang disebut hamba? Tuh Muhammad. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, artinya perjalanan lah. Artinya di situ dituntutlah diri kita akan kesucian dulu berjalan, baru nyawa bisa menemukan innahu wasamiul basir, diri sebenar diri Muhammad. Itu ya udah. Mun hendak mengetahui pulang ilmu dasar aja, pulang ilmu yang disebut ilmu yang di bawah, seperti ilmu kaidah sembahyang, kaidah puasa, kaidah zakat, haji, syahadat.
Nyamun kada sampai orang tu arti kada sampai kada kawa iya mesra kepada inna huwa samiul basir, tidak akan sempurna syahadat tu. Kada belum bersyahadat lagi ini. Yang disebut itu bunyinya ya hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bunyinya. Bunyi. Orang Buddha bisa menyebut lancar laginya. Orang Kristen bisa nyebut lancar lagi. Orang Hindu bisa. Tapi sebenar syahadat itu kan masuknya pada innahu wasamiul basir itu. Masuk di situ. Itulah yang disebut penyampai risalah yang tiada huruf tiada suara lagi, yang kada diceritakan dari mulut ke mulut. Disitulah keadaan atau kedudukan atau hal bernama siapa yang engkau, siapa aku. Mun kawa paham ini, ingatlah, aku itu bukan zat, aku itu hanya nama, sebutan, pemanggil, huruf, cari pemiliknya. Diri pribadi, pemilik yang mengatakan, yang menyebut aku. Siapa itu? Innahu huwas samiul basir, tuh pemiliknya. Tapi apa itu? Nah, orang kan kita kalau nyebut innahu huwas samiul basir dalam konteks bahasa Al-Qur'an, tapi itu mau cari sendiri di dalam dirinya. Arti di dalam diri bukan berarti nyawa hari di dalam batang tubuh nyawa atau cari di mati. Makanya tafakurlah, riadahlah dalam keseharian kita. Tapi nyawa akan kesulitan mendapatkan itu amun kada dimulai dengan kesucian. Nah, pondasi dasar pulang dibulikakan itu pang jalan lain ada lagi dah. Makanya sebenar-benar diri itu diri yang sedia suci, yang awal-awalnya suci. Nah, lalu ya kembali kepada diri yang maha suci. Ada lagi sambungannya diri yang maha suci ini. Yang maha suci ini kembali bang. Tapi kina dulu gitu. Ini lebih naik lagi. Sudah itu kan dulu. Maha suci jauh orang kada paham apa gerang. Subhanallazi, maha suci apa gerang maha suci itu? Oh, nyawa tanya aja, Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu ngaran loh, nama. Tuhan itu nama pemanggil, pengucap, penyebut. Nang dicari ini apa? Diri Tuhan itu nah. Apa sebenar-benar Tuhan yang dipahami? Namun dicari tidak bisa juga bertempat Tuhan mencari. Makanya kenalilah dulu diri sebenar diri, baru kita diperkenalkan kan? Diperkenalkan diri di Tuhan. Oh, Tuhan bisa diri kah jar ulang. No. Maksud diri ini bahasa kita loh, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya nafsi. Bahasa Inggrisnya apa? Cari pang di kamus. Diri itu apa? Arti diri itu, arti diri tadi.
hal ihwal yang nyawa tiada bisa nyawa utak lagi, tiada bisa nyawa sebut lagi, walaupun hanya di dalam hati, apalagi dari mulut itu diri. Tidak ada komurai tentang diri. Artinya paham nyawa aja. Sudah masalah diri itu. Yang di kekosongan itu lah Kak. Inna wasamil basir dulu. Barulah orang itu mendapatkan sebenar-benar inna wasamil basir. Gimana nyawa dapat yang diri yang kosong, bujur kosong. Kosong itu pun hanya bahasa, hanya penyebutan. Hanya penyebutan itu. Tapi apa itu unsurnya? Apa itu sih? Apa sih? Nah, pertanyaannya itu ya. Amun kada nyawa memasuki atau nyawa berjumpa atau nyawa dipertemukan dengan wilayah itu, tak bisa nyawa, dan itu pun tak bisa juga disebut wilayah karena alam itu kada alam di situ. Nah, disinilah putusnya ilmu di apa lagi di innahu wasamiul basir ini, putuslah ilmu pengetahuan, putuslah akal, putuslah rasa. Makanya kada ada guru dan murid, guru kada kau mengajarkan ilmu ini innahu wasamiul basir ini, kau kada kau mengajarkan diri yang maha suci itu, kada kau mengajarkan. Guru itu kayak apa caranya mengajarkan? Namun kada nyawa menjalani, baru nyawa mengenal, diperkenalkan mengenal diri yang maha suci. Tapi suci itu syaratnya itu mutlak, kada bisa lain pada itu, kada kawa. Banyak kayak orang belajar tentang diri Tuhan, ujungnya jadi apa? Jadi Tuhan. Pokoknya sebuting lah. Ini kan yang udah sampaikan nih terlalu amat sangat di orang tuh ekstrim. Kita di sini bukan menjadi Tuhan, bukan besertaan Tuhan, bukan kembali ke Tuhan. Apabilanya kita menjadi Tuhan, jadi Firaun. Bila besertaan dengan Tuhan, siriklah. Bila kembali menyatakan Tuhanlah bertempat, siriklah. Sirik yang teramat halus, sirik yang teramat habis, amat halus benar. Sampai kadakawa seakan-akan itu bukan sirik. Nyawa harus bujur-bujur yadah di sini supaya kawa diperkenalkan diri sebenar diri Tuhan. Bukan kita yang mengenal, tapi diperkenalkan. Tapi ingat, gimana mau bisa dikenalkan mun kada suci? Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Artinya surah Al-Baqarah ayat 202 itu sudah memberi isyarat. Buka aja. Itu Quran lah. Itu pondasi asas awal, ukuran takarannya kayak itu memang. Dan ilmu yang kayak ini kada bisa dikesah-kesah orang, kayak caranya mengisah, salah-salah disalahkan orang. Unda kalau dikisah-kisah ke orang, bila orang salah menyampaikan habis dah. Unda yang menyampaikan yang dipadahkan orang tersesat, karena kada sekali dua kali anda disebut orang Firaun ada. Cunda nih ditang dari mana unda menyampaikan ilmu ini sampai orang menyebut Firaun, sedangkan anda kada pernah mengajarkan orang jadi Tuhan. Jangankan jadi Tuhan, bersertaan dengan Tuhan pun kada, anda menyatu dengan Tuhan pun kada, anda kembali
kembali kepada Tuhan pun unda kada pernah menyebut, unda hanya menyebut kembali kepada diri yang maha suci. Siapa itu, apa itu? Nah, ini yang dikaji dulu. Unda kada menyebut Tuhan dulu. Enak dulu. Diri sebenar diri ini dibujurakan. Lantaran penolakan dengan diri sebenar diri kayak itu. Makanya penyampaian itu harus besertaan dengan hidayah, dengan petunjuk. Bila lain dari itu, yang ini kayak gitu. Apabila diri jahir diri batin kita ini kada bersih, kada suci, kotor lah, tidak akan nyatalah sifat Muhammad, ya Allah, af'al Muhammad, apalagi zat Muhammad, dan tidak akan nyata nama Muhammad di diri, karena bukan suci. Muhammad itu artinya suci, Muhammad itu artinya bersih. Nah, Muhammad inilah mulai pintu awal di situ mau kembali. Mudah aja sebenarnya. Jadi cara satu-satunya kalau misalnya hendak jua ibaratnya tuh mengambil sucikanlah, jagalah pandangan, jagalah pendengaran, jagalah lisan, jagalah perbuatan, jagalah akal, jagalah pikir, hati, perasaan dari yang sesuatu hal yang keji dan mungkar. Itu dulu gini, sambil menjaga pemakan. Nyawa kerusa ibaratnya ndak ajarakan jangan makan nang kada bernyawa, ya Allah, itu kan mungkin dilakukan muanya masih anu-anuman. Nyawa jaga nang jangan termakan memasukkan nang haram aja kita. Itu jadi jaga. Apabila nyawa setitik kayaknya memasukkan di batang tubuhnya haram, tidak akan mesra yang tahu tuh di diri nyawa. Demi Tuhan lawani, demi Muhammad, demi Nabi, demi Rasul, demi Allah, demi Muhammad, tidak akan mesra kalau ada setitik saja yang haram di tubuh kita nih. Tidak akan mesra sampai ke jahir. Nyawa yang tahu harus mesra sampai ke jahir. Apabila kada binasa nyawa ini. Kada percaya, coba aja dalam kubur. Dikubur orang nyawa, bila kada jadi bangkai nyawa, atau jadi jenglot. Jadi jenglot dah, utuh ya, jenglot, utuh tuh jenglot karena. Yang sedia suci ini kembalinya kepada yang maha suci. Bilanya mesra, tahun 4 kada, tahun 4. Nabi Muhammad itu setelah Sidin dibadahkan wafat, lawan ininya langsung. Misalnya batang tubuhnya masih utuh itu enggak? Dalam tubuh. Anda terlalu ekstrim bila disebut di Junda jenglot lah. Artinya kan ada sesuatu yang sangkut masih. Dikira nyawa Nabi Muhammad tuh kada muksa lah. Itu rajanya muksa. Tapi para sahabat meminta, sekira ada nih Nabi Muhammad ini menampaikan nina nang sebenar-benar kesucian tuh nang kayak nina. Jadinya halnya awal-awal suci kembali pun suci. Awal-awal yang kada bisa disebut kembali pun harus kada bisa disebut juga. Yang lenyap mana dah kau nyebut. Nah di situ. Jadi disampaikan, ditampaikan Nabi kayak ini nah, baru sahabat mengerti, kau memahaminya, lalu Nabi sekira apa? Sinkron syariat, sekira kada terjadi fitnah. Lalu ada yang disebut makam Rasul. Nah, pembenaran kesucian. Itu sebenarnya, tapi ya makanya bermula dari kesucian.
Karena emang fitrah kita ini suci, awal kita ini suci. Suci betul. Jikalau orang tuh bujur-bujur mengetahui dirinya itu awal-awal dirinya, ya kalau semula dirinya itu suci, inya ada harapan memasukkan kekotoran, menodai zahir maupun batinnya. Anda mau. Tapi yang namanya diri kita berbenturan di muka bumi ini, kita sudah diproseskan mulai dari bayi sampai ini. Benturan adalah lalu makanya ada taubat. Ya lah, lalu bertaubatlah kita, orang yang bertaubat Allah Ta'ala suka.